Terjadi keributan antara kita dengan istri kita. Ini perkara poin yang cukup penting ya, sebagai penutup dari pengajian kita. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, namanya kehidupan rumah tangga tidak akan luput dari ya cekcok ya. Inilah pernik kehidupan. Tatkala terjadi keributan antara kita dengan istri kita, jangan kita tuduh bahwa istri kita kurang bertakwa, atau jangan kita tuduh kita juga kurang bertakwa. Ingatlah bahwasanya rumah tangga terbaik yang ada itu rumah tangga Nabi SAW, juga tidak luput dari cekcok. Terjadi keributan ya, meskipun tidak banyak tapi terjadi. Ya, cekcok antara Nabi dengan istri-istrinya, antara istri yang satu cemburu dengan istri yang lain. Terjadi problematika, maksud saya, terjadi problematika di rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau itu di rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam, sementara Nabi adalah orang yang paling mulia, istri-istrinya adalah orang yang paling mulia, bagaimana lagi dengan kita? Maka wajar jika terjadi problematika. Nah, yang jadi masalah bagaimana sikap kita menghadapi problem atau masalah antara kita dengan istri kita. Ya. Yang pertama, ikhwani fillah wa fiddin azani Allah wa iyyakum. Kita atau istri kita kalau timbul pertikaian, permasalahan, yang pertama yang harus kita perhatikan, jadikanlah diri Anda termasuk dari problem. Jadikanlah diri Anda termasuk dari apa? Problem. Kalau Anda menjadikan problem tertumpu pada pasangan Anda, maka Anda akan ya, merendahkan dia dan berusaha menyalahkan. Dia tidak mencari apa? Solusi. Namun tatkala Anda menjadikan saya juga termasuk problem, maka kita berusaha mencari solusi. Kenapa Anda juga merasa salah? Karena bisa jadi istri kita yang salah, namun akar dari kesalahan tersebut mungkin dari kita. Mungkin kita kurang perhatian, mungkin kita kurang dakwahi, ya. Mungkin kita tidak penuhi janji kita sama dia sehingga dia marah-marah, muring-muring. Sebenarnya akar permasalahan kembali kepada kita. Atau karena kita bermaksiat di luar, lihat cewek yang haram, lihat aurat-aurat wanita yang haram, sehingga asarnya, dampaknya adalah sikap istri kita terhadap kita. Sebagaimana perkataan para salaf, saya mengetahui dampak dari maksiat tentang sikap istri. Oleh karena tatkala timbul permasalahan antara kita dengan istri, jadikanlah kita bagian dari problem. Dan ini langkah yang tepat sehingga kita berusaha mencari solusi. Saya juga salah. Ini timbul permasalahan karena saya juga punya andil dalam terjadinya permasalahan tersebut. Yang kedua, para hadirin Allah Subhanahu wa taala, tatkala terjadi problem ya, kita bahas di tempat yang pas dan di waktu yang pas. Jangan lagi ada permasalahan kemudian kita bentak-bentak istri kita di hadapan anak kita, jangan. Anak-anak kasihan lihat orang tuanya apa? Bertengkar. Dan ini ya ikhwan, kalau anda marah sama istri, tahan. Jangan marah di depan anak-anak, kasihan anak-anak. Saya pernah ngisi pengajian seperti ini di Jakarta. Tiba-tiba ada suami istri marah di belakang. Jenggotan dan cadaran. Iya beneran, di depan umum. Yang jenggot lempar aqua kepada istrinya. Waduh gimana? Ya akhi, kalau lempar nanti di rumah, jangan di sini lempar aqua, orang lihat banyak. Apa perkataan orang? Padahal banyak orang-orang yang ngaji, yang baru pakai jilbab di masjid, yang pakai jilbab ABG yang macam-macam ya. Lihat ini gimana jenggotan? Saya nggak mau punya suami jenggot, ini lempar aqua di depan umum. Ya, akhirnya timbul image yang buruk terhadap orang. Kenapa dia tidak bisa tahan emosi? Ya, seharusnya orang yang mengikuti sunnah Nabi lebih utama menahan emosi, lebih sabar, bukan lebih emosional. Istrinya salah, saya ceraikan. Ini bukan justru sunnah Nabi mengajarkan kita untuk lebih apa? Lebih untuk bisa menahan emosional kita. Oleh karena kalau kita lagi marah sama istri, lihat kondisi, jangan kita lampiaskan begitu marah langsung lampiaskan. Ini tidak benar, ya. Tidak benar. Kita seorang beriman, kita lihat kapan waktunya kita lampiaskan, di mana posisinya dan di waktu yang tepat. Jangan di hadapan anak-anak. Jangan juga kita omelin istri kita lagi naik mobil. Lagi aja mobil, kamu gini-gini, dalam mobil nih, ente bisa emosi naik mobil. Istrinya bilang, saya loncat dari mobil, loncat sana, loncat betulan gimana? Jangan lihat kondisi yang baik di kamar, di mana baru ngobrol. Karena kita ingin cari solusi. Kita bukan dendam ingin habisi istri kita. Ini istri kita punya jasa banyak, sudah ngandungi anak kita, sudah ngurus kita. Dia punya kesalahan, punya perempuan, lelaki, manusia punya kesalahan. Oleh karenanya kita bicarakan masalah tersebut di tempat yang pas dan waktu yang pas. Kalau kita ingin cari solusi, kalau enggak ingin cari solusi ya sudah, enggak usah. Perkara berikutnya, para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, waktu terjadi masalah, kita bahas permasalahan satu persatu. Apa masalahnya nih? Dan jangan ungkit-ungkit masalah yang lalu dulu. Dan saya ingatkan kepada ibu-ibu itu kalau sudah marah-marah dia bisa ngungkit seluruh masalah.
Dan mereka memiliki hafalan yang kuat dalam urusan ini. Kalau dia bilang, oh suamiku kamu begini, kita laki-laki bingung. Iya, aduh kita lupa semua. Kenapa? Kita mikir mikir utang, mikir macam-macam. Sehingga mau mikir kesalahan dia kita lupa. Tapi istri dia punya hafalan yang kuat, mikirkan kesalahan kita. Kamu begini, kamu sama ibu begini, kamu sama mertua saya begini, kamu banyak sekali. Kamu sama kakak saya begini, kamu nggak belikan saya. Ingat, ibu-ibu jangan begitu. Kalau ada masalah sama suami, bahas satu persatu. Jadilah wanita yang berakal, ya. Karena kita ingin mencari solusi. Jangan diungkap seluruhnya dalam satu tempat, itu berarti kita tidak cari solusi. Tapi permasalahan dibahas satu demi satu. Kemudian diantaranya berusaha agar permasalahan tersebut hanya kita yang bahas, jangan sampai keluar. Ya, sebagian ibu-ibu lagi ribut sama suaminya, cerita ke ibu-ibu yang lain. Suami saya begini-begini. Dia curhat, tapi dicurhat kepada banyak wanita. Kalau mau curhat kepada satu wanita, cari solusi yang amanah. Bukan ketemu ummahat cerita. Akhirnya apa? Dia mempermalukan suaminya. Dia bongkar aib apa? Suaminya. Ini enggak benar. Jadi kalau masalah di dalam rumah, jangan keluar. Jangan sampai keluar. Jangan sampai cerita kepada wanita yang tidak amanah. Kalau perlu orang tua tidak perlu tahu. Orang tua tidak perlu tahu, mertua tidak perlu tahu, kita selesaikan sendiri. Ngapain kita bikin pusing orang tua? Kita bikin pusing mertua kita. Dan kalau orang tua sudah turut campur, mertua sudah turut campur, susah adil mereka. Namanya mertua dia berusaha bela putrinya. Namanya ibu kita dia berusaha membela apa? Kita. Sehingga akhirnya tambah kacau. Kalau bisa kita selesaikan sendiri, selesaikan. Tidak usah ikut campur orang luar. Ya, orang tidak perlu ikut campur orang luar. Ini di antara perkara yang perlu kita perhatikan. Dan terakhir saya tutup dengan perkataan suatu riwayat yang diriwayatkan dari Abu Darda kepada istrinya. Ya, riwayat ini diriwayatkan dengan sanad yang lemah, tetapi sering dinukil oleh para ulama karena maknanya yang indah. Ya, jadi Abu Darda pernah berkata kepada istrinya radhiyallahu anhu, "In ana ghadibtu faraddini, wa in anti ghadibti raddituka, wa illa falan nastahib." Kata dia, wahai istriku, kalau saya marah maka berusahalah redamlah marah saya. Dan kalau kamu marah, saya berusaha untuk meredam apa? Kemarahanmu. Kalau saya marah, kamu marah terus gimana? Kapan kita mau apa? Nggak akan bisa gabung kalau begitu. Ya. Ibu-ibu juga ingat, kalau suami sudah marah, jangan angkat suara lagi. Emang mau kalau suara tinggi bisa ngalahkan suami? Nggak bisa. Suaranya tinggi, suami keplak selesai. Suara marah-marah, kamu saya cerai, buyar sudah. Suami kalau sudah emosi juga otaknya kadang nggak jalan. Kamu saya cerai, selesai. Nanti yang tinggal penyesalan. Oleh karena kalau suami sudah emosi, tenangkan suami. Demikian juga istri kalau sudah emosi, suami yang baik tenangkan istrinya. Kalau enggak terus tidak akan bisa berjalan kehidupan rumah tangga. Dan perkara yang menakjubkan, saya pernah beberapa tahun yang lalu ketemu dengan seorang ikhwan kalau enggak salah di Bekasi. Ya. Dia umrah. Kemudian kita ngobrol, dia bilang, "Ustaz, saya baru ngaji, Ustaz. Baru 2 tahun ini." Oh, Masya Allah, Alhamdulillah. Kata dia, "Ustaz, setelah saya ngaji, subhanallah, kehidupan rumah tangga saya berubah. Dulu saya sering bertengkar sama istri. Waktu saya ngaji, saya tahu bagaimana suami yang baik. Istri saya pun ngaji, dia semakin taat sama saya. Kita enggak pernah lagi bertengkar sekarang, Ustaz. Sampai-sampai saya bilang sama istri saya, rindu ingin bertengkar sama kamu." Benar, dia bilang gitu sama saya. Ini menunjukkan ngaji itu merubah apa? Merubah akhlak. Nah, kalau seorang laki ngaji harusnya lebih sayang kepada istri. Kalau istri ngaji harusnya lebih taat kepada apa? Suami. Harusnya demikian. Jangan sebaliknya, lebih cepat emosi, lebih cepat marah. Nah, ini tidak benar. Berarti pengajiannya ada yang enggak beres ya. Para hadirin Allah Subhanahu wa taala, jadi ini sekedar teori, 10 teori yang bisa kita sampaikan. Yang kita perlukan adalah pengamalan dan perlu kita melatih diri kita untuk pengamalan. Oleh karena saya ingin tanya sama antum, siapa yang habis ini setelah pengajian ingin mandi sama istrinya? Angkat tangan. Hah? Siapa yang berniat ya? Bilang insya Allah. Insya Allah. Ya, antum aja mau angkat tangan malu-malu. Insya Allah, malu itu baik ya. Demikian saja.